Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kepada anak-anak MTS Nurul Syafa'ah kelas 7 yang Bapak hormati dan Bapak cintai, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada saat ini kita akan mempelajari kembali mengenai mata pelajaran IPS. Ya, tolong perhatikan pada peta konsepnya. Kita akan membahas kembali kondisi alam Indonesia. Ya, kita akan membahas kondisi alam Indonesia. Nah, kondisi alam Indonesia merupakan negara atau Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai bentuk relief muka bumi. Ya, bermacam-macam. Kenapa disebut relief? Karena ada perbukitan, ada dataran rendah, ada dataran tinggi. Mulai dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Satu, keadaan fisik Indonesia. Indonesia selain memiliki keragaman bentuk muka bumi, Indonesia juga diperkaya dari letak geografis maupun letak astronomis. Apa itu? Yaitu letak geografis berpengaruh terhadap alam maupun penduduknya. Jadi manusia mau tinggal di mana nih? Oh, mau tinggal di Bogor. Dilihat dulu tuh ya keadaan geografisnya. Nah, kalau di Bogor itu kan letak geografisnya sangat memungkinkan, sangat nikmat ya. Cuacanya nanti kemarau sedikit, nanti hujan sedikit-sedikit ya. Makanya Bogor disebut kota hujan. Sementara letak astronomis berpengaruh terhadap iklim. Nah, iklim astronomis di Indonesia, alhamdulillah kita mendapati letak yang musimnya adalah musim tropis ya. Ada musim dingin, ada musim kemarau. Seperti itu. Lalu kondisi geologi Indonesia adalah letak suatu negara ditinjau dari keadaan lapisan batuan. Nah, dilihat dari keadaan lapisan batuannya seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk muka bumi. Jika kalian perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi, ya. Nah, untuk memperhatikannya di mana? Bisa lihat di atlas atau lihat di peta, ya. Kalau sekarang lebih mudah, kalian bisa melihat pada Google Map atau Google. Nah, satu, dataran rendah. Salah satu bentuk muka bumi adalah dataran rendah yang merupakan hamparan luas tanah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian dari 0 sampai 200 mdpl meter di atas permukaan laut. Di daerah dataran rendah, aktivitas penduduk Indonesia yang dominan adalah aktivitas pemukiman dan pertanian. Nah, kalau dataran rendah lebih banyak pemukimannya dimungkinkan oleh manusia dan lahannya digunakan mayoritas atau dominan untuk bertani. Di Pulau Jawa, lahan dataran rendah dimanfaatkan oleh penduduk untuk bercocok tanam. Nah, kalian bisa lihat ya, tanam apa? Tanam padi. Sehingga ya di Pulau Jawa ini mayoritas penghasilnya adalah penghasil padi. Makanya di Pulau Jawa ya penghasil padinya terbesar. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah dataran tinggi adalah salah satu bentuk muka bumi yang merupakan daerah datar yang tingginya lebih dari 400 mdpl ya. Daerah ini memungkinkan mobilitas penduduk berjalan lancar seperti di dataran rendah. Oleh sebab itu, beberapa dataran tinggi di Indonesia berkembang menjadi pemusatan ekonomi penduduk. Nah, seperti apa dataran tinggi ya? Sekarang ini kita Bogor ya. Bogor itu dikategorikan sebagai dataran tinggi ya. Sebab kita cukup jauh dari laut, tapi mayoritas penduduknya banyak. Nah,
dan berkembangnya menjadi pusat ekonomi. Seperti itu. Lalu bukit dan perbukitan. Bentuk lain dari bentuk muka bumi adalah bukit yang merupakan bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah sekelilingnya, dengan ketinggian kurang dari 600 mdpl dan bukit tidak tampak curam seperti gunung ya. Kan kalau gunung curam, lebih tajam ya, bahkan ada curangnya. Tapi kalau bukit tidak terlalu curam sehingga bisa dibuat untuk pemukiman atau untuk bertani, di situ juga bisa. Pada umumnya di daerah perbukitan aktivitasnya adalah pertanian lahan kering. Nah, sebab pasokan airnya yang terbatas atau mengandalkan air hujan. Nah, seperti apakah di perbukitan itu? Biasanya menanamnya umbi-umbian ya. Ada ubi, ada kentang, ada bangkoang, bisa seperti itu ya. Jadi untuk di perbukitan. Lalu gunung dan pegunungan. Nah, gunung merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekelilingnya. Lebih tinggi dari apa? Daripada dataran rendah, dataran tinggi maupun bukit perbukitan. Biasanya bagian yang menjulang tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 mdpl atau lebih. Nah, kalau di gunung ini biasanya cocok tanamnya bisa bercocok pepohonan ya, supaya tidak mengurangi atau menambah bagusnya keindahan daripada gunung tersebut. Pohon itu nanti bisa ditebang lalu dijadikan untuk konsumsi sendiri atau dijual belikan kembali. Tapi jangan lupa untuk ditanam kembali seperti itu ya, untuk semuanya anak-anak. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Bapak mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.